Sebelum sidang dibuka, majelis ingin memastikan dulu kepada penggugat apakah dapat mendengar suara majelis. Saya dapat mendengar. eh, saya dapat mendengar yang mulia. Sebentar, suaranya belum terdengar, Pak. Sebentar. Halo dari penggugat. Ya, bisa mendengar suara majelis? Saya bisa mendengar yang mulia, penggugat. Baik. Tergugat, apakah bisa mendengar suara majelis? Dapat terdengar jelas yang mulia. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Senin tanggal 23 September 2024, Majelis 10A akan melaksanakan persidangan secara elektronik atau dalam jaringan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat PT Indonesia Sabar Jaya sebanyak 1 berkas sengketa. Untuk itu, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang hadir dari tergugat, ini karena sidang pertama ya, sidang pertama dari tergugat yang hadir silakan disebutkan namanya. Tergugat. Dari tergugat yang hadir, Fahrudin, Triadani Tiasapsari, dan Nicholas Luman Tobing yang mulia. Baik, surat tugasnya sudah diunggah ya? Sudah yang mulia. Baik. Dari penggugat, ini karena sidang pertama ya, silakan disebutkan nama, kemudian disiapkan dokumentasi untuk legal standing-nya ya Pak ya. Yang hadir siapa ini dari penggugat? Selamat pagi yang mulia, saya Fungsiawan yang mulia. Sebentar, suaranya kok belum terdengar ya, sebentar. Saya Fungsiawan yang mulia. Sebentar, belum terdengar. Sebentar ya penggugat ya, ada kendala teknis. Baik yang mulia. Oh, suaranya sudah terdengar itu, tapi Oke. kecil. Halo, testing. Ya terdengar tapi kecil ya, sebentar. Di sini. Sebentar ya penggugat ya, suaranya tadi terdengar namun kurang keras, kecil suaranya. Mungkin di sininya sebentar, secara Baik, yang teknis mulia. ya. Oke yang mulia. Coba dicek lagi penggugat suaranya. Halo, testing 1 2 3 penggugat. Ya, terdengar tapi kecil memang ya. Atau sambil menunggu boleh diperlihatkan izin kuasa hukumnya. Baik yang mulia. Baik, agak dimajukan lagi Pak. Baik Pak Fungsiawan ya. Berlaku sampai tanggal 2025 ya, November. Baik, kemudian izin kuasa hukum. Recording in progress. Sebentar, izin kuasa hukum tadi sudah diunggah sih. Maaf, bukan izin kuasa hukum, surat kuasa khusus, maaf. Surat kuasa sudah diunggah yang mulia? Iya, sudah diunggah. Sebentar ini akan dibantu panitera untuk dibuka. Mohon izin yang mulia, kami belum melihat surat tugas dari tergugat. Sebentar ya Pak. Ini dulu dari penggugat ya, surat kuasa khusus. Baik. Dari Jemmy Jonta ya, Direktur PT Indonesia Sabar Jaya kepada Pak Fungsiawan. Jadi hanya 1 orang Pak kuasa hukumnya Pak? Betul yang mulia. Baik. Baik, panitera tolong dibantu untuk surat tugas dari tergugat. Mohon izin yang mulia, kalau diperbolehkan izin agar persidangan ini dapat dihadiri oleh penonton umum yang mulia.
Bagaimana penggugat? Mohon izin, ada teman-teman kita yang pengen masuk tapi tidak bisa masuk. Jadi mohon izin dipersilakan masuk Yang Mulia. Teman-teman siapa ya penggugat? Seluruh warga masyarakat Indonesia Yang Mulia. Masyarakat Indonesia. Betul Yang Mulia. Maksudnya bagaimana? Kan tadi sidangnya memang sudah dinyatakan terbuka untuk umum ya. Ya, maksud saya ada yang nggak bisa masuk ke Zoom ini Yang Mulia. Kalau untuk menyaksikan sih sebetulnya silahkan, tetapi kalau di dalam ruang sidang kan tentunya hanya yang mendapat kuasa ya. Betul Yang Mulia, maksud kami kalau boleh dipersilakan masuk, tetapi tidak di mute saja Yang Mulia, di mute suaranya supaya tidak mengganggu. Terima kasih Yang Mulia. Kalau kami lihat di sini sudah bisa masuk itu yang hadir tadi. Baik, terima kasih Selain Yang Mulia. penggugat, selain kuasa ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Nah, kemudian ini bisa kita lihat sama-sama ya surat tugas dari tergugat, Ibu Riyadani, kemudian Pak Fahrudin, dan Pak Nicholas Lumban Tobing. Sudah bisa melihat ya penggugat? Baik Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Ya, itu kalau kami lihat di layar ada selain penggugat dan tergugat ada dua pengunjung lain ya. Mungkin itu yang dimaksud teman-teman oleh penggugat tadi ya. Betul Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Baik, sudah bisa ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, jadi surat kuasa khusus sudah, izin kuasa khusus sudah. Untuk fakta integritas sudah Pak? Dari kami sudah kami upload Yang Mulia. Sebentar ya, kita cek sama-sama. Ini belum ditemukan fakta integritas, bisa dibantu Pak, disimpannya di mana tadi? Di dalam lampiran berapa mungkin? Biar dibantu dibuka oleh teman-teman panitera. Baik, mohon izin Yang Mulia, karena yang menginput itu dari orang kantor saya, takutnya saya juga tidak update untuk urutan-urutannya. Kalau memang tidak ada, boleh kami izin untuk disampaikan di sidang berikutnya Yang Mulia. Baik, boleh Pak ya untuk fakta integritas, silahkan nanti jangan lupa disampaikan di sidang berikut ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, karena ini adalah sidang pertama ya, majelis akan melakukan pemeriksaan formal terlebih dahulu. Tadi dokumen legal standing dari para pihak sudah majelis cek ya, sudah memenuhi terkait legal standing. Hanya dari penggugat yang kurang adalah fakta integritas, nanti agar disampaikan di sidang berikut ya. Kemudian majelis akan melakukan pemeriksaan formal atas gugatan yang diajukan oleh PT Indonesia Sabar Jaya Baik. Majelis 10A akan melakukan pemeriksaan formal atas gugatan yang diajukan oleh penggugat PT Indonesia Sabar Jaya NPWP 03.187.528.9 strip 805.000 beralamat di Jalan Rapocini Raya nomor 211 RT 01 RW 04 Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk kegiatan usahanya apa ini penggugat? Kegiatan usaha perdagangan Yang Mulia. Perdagangan, spesifiknya perdagangan apa ya? Kami harus mempertanyakan lebih dalam lagi Yang Mulia untuk detailnya. Baik, tolong nanti dicek ya Pak ya, karena barangkali nanti ada kaitan dengan sengketanya kan, supaya majelis juga tahu ya. Baik Yang Mulia. Baik, pemeriksaan formal ini akan dilakukan karena ini hanya ada satu ya, berarti atas surat gugatan nomor 0701B garing PP titik G garing 2024 tanggal 1 Juli
Gugatan diajukan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Capstrip 00042-WP-15/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa masa pajak Januari 2019. Jadi kalau kita lihat sini, surat gugatannya diajukan ke pengadilan dengan bahasa Indonesia ya, sesuai dengan pasal 35 ayat 1. Kemudian terkait jangka waktu, surat yang digugat atau objek gugatannya diterbitkan tanggal 3 Juni 2024. Sementara surat gugatan diterima di pengadilan pajak secara elektronik tanggal 1 Juli. Ya, jadi dari sisi jangka waktu, masih dalam jangka waktu 30 hari ya, sesuai dengan pasal 35 ayat 2. Baik, kemudian kalau dilihat ini surat permohonannya, satu surat permohonan untuk satu keputusan yang digugat, kemudian mencantumkan alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima keputusan yang digugat, kemudian dilampiri keputusan yang digugat ya. Kemudian terkait penandatangan, surat gugatan ditandatangani oleh Fungsiawan Jabatan Kuasa Hukum. Terkait surat kuasa untuk menandatangani sudah ada ya, coba kita cek dulu. Penggugat bisa dibantu terkait surat kuasa khusus untuk menandatangani surat gugatan, apakah sudah dilampirkan ya? Di situ yang mulia sudah termasuk di dalam menandatangani surat-surat yang mulia. Untuk menandatangani surat-surat. Betul yang mulia. Jadi tidak ada secara terpisah untuk tanda tangan surat gugatan ya? Tidak ada, tapi yang sudah tercakup di situ yang mulia. Apabila yang mulia mau, kami bisa bikinkan semacam keterangan begitu yang mulia. Baik, ini majelis bermusyawarah ya. Penggugat tolong nanti disiapkan secara khusus untuk penandatangan surat gugatan ya. Kalau yang dibaca di sini kan lebih umum ya, dalam artian kalau kita baca di situ sepenuhnya membela, memberikan jasa bantuan hukum, mendampingi dan atau mewakili berkaitan dengan surat gugatan, tapi tidak secara spesifik menyebut untuk menandatangani surat gugatan ya. Jadi tolong nanti dilengkapi ya. Baik, kemudian untuk akta pendirian terkait yang memberi kuasa ini, Bapak Jamie Jonta ya, aktanya bisa diperlihatkan penggugat? Boleh saya share screen yang mulia? Boleh, silakan. Mohon izin yang mulia, sebentar. Ini adalah Direktur Tuan Jamie Jonta yang mulia. Agak diperbesar penggugat, ini kecil ya, cukup kecil. Oke, Jamie Jonta, posisi Direktur. Akte dari notaris siapa ini? Ini dari Betsy Sirua SH. Betsy Sirua ya, SH, nomor akte 10 tanggal 9 Agustus 2019 ya. Oke, baik. Menurut info dari Panitera, dokumennya belum diunggah ya Pak, nanti tolong diunggah. Kemudian saat ini apakah dokumen hard copy-nya ada dipegang oleh penggugat, diperlihatkan di layar? Mohon izin yang mulia, karena ini berbeda kota yang mulia, kami tidak pegang aslinya yang mulia. Oh gitu, baik. Mungkin begini, untuk sidang berikut, perwakilan dari perusahaan juga ikut hadir ya. Barangkali nanti bisa memperlihatkan akte
kalau memang aktenya dipegang oleh wajib pajaknya ya. Jadi ikut hadir di sidang, nanti khusus hanya untuk menunjukkan akte asli ya. Walaupun nanti soft copy-nya boleh diunggah, tapi akte asli tetap harus diperlihatkan ya Pak ya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Mohon izin Yang Mulia. Baik, ini sambil diklarifikasi dulu, memang gugatan ini diajukan terhadap keputusan keberatan, demikian ya penggugat ya? Betul Yang Mulia. Baik. Baik, sebelumnya tadi majelis lupa ya, karena ini sidang pertama perlu dilakukan pembacaan penetapan ketua pengadilan pajak ya, terkait majelis yang menyidangkan dan juga tempat dilaksanakannya persidangan. Pembacaan penetapan ketua pengadilan akan dilakukan oleh Panitera. Kepada Bapak Endro, dipersilakan. Terima kasih. Suaranya termute Yang Mulia, mohon izin. Panitera mohon izin Oh, suaranya. sebentar. Tidak terdengar ya? Termute, masih mute. Sebentar. Oh ya, masih di mute ya. Sebentar, diulangi lagi. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih diingatkan. Majelis dengar karena satu ruangan ini. Ya, baik Yang Mulia. Sebentar ya, paniteranya pindah dulu. Terima kasih, panitera tolong diulang lagi berarti ya. Terima kasih. Mohon izin membacakan kembali. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PEN 137-PP-PRP-2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami Ketua Pengadilan Pajak telah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PEN 1033-PP-PR-2024 tanggal 29 Agustus 2024, nomor PEN 982-PP-BR-2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan nomor PEN 1010-PP-BR-2024 tanggal 21 Agustus 2024. 2. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor KEP 8-PP-2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang perubahan atas keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor KEP 9-PP-2024 tentang susunan majelis hakim dan hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak pada pengadilan pajak. Menimbang bahwa untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak ini dengan acara biasa perlu dilakukan penyesuaian perubahan susunan hakim dan atau panitera pengganti pada majelis hingga menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini. Memperhatikan pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menetapkan menunjuk majelis 10A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Dr. Muhammad Wangsit Supradi SE SH MAB sebagai hakim ketua. 2. Akhiruddin SH MM sebagai hakim anggota. 3. Dr. Andes Muhammad Kifni AK MM sebagai hakim anggota, dibantu oleh Endro Triwahyudi Suswardana sebagai panitera pengganti untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 September 2024. Untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud penetapan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2024 Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH SEAK MSI CA. Lampiran penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor PEN 137-PP-PRB-2024
tanggal 23 September 2024. Nama pemohon Indonesia Sabar Jaya PT Indonesia Sabar Jaya nomor sengketa 0001-99-2024 jenis pajak gugatan pajak tahun pajak 2024 jenis pemeriksaan acara biasa. Demikian pembacaan penetapan Ketua Pengadilan Pajak yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indro, Panitera yang telah membacakan penetapan Ketua Pengadilan Pajak mengenai majelis yang menyidangkan dan juga lokasi persidangan ya, sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh PT Indonesia Sabar Jaya. Baik, tadi juga sebelumnya majelis sudah melakukan pemeriksaan formal dari sisi penggugat, apakah ada permasalahan terkait formal penerbitan keputusan yang digugat secara umum ya, ini terkait untuk bandingnya dulu, belum masuk ke substansi ya. Maksud yang mulia, isi alasan kami yang mulia. Belum, ini belum masuk. Artinya secara formal untuk pemeriksaan pertama ini, apakah ada yang mau disampaikan terkait formal untuk, kan kita masih masuk formal nih, belum masuk ke substansinya. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum masuk ke materi ini? Dari kami sudah cukup yang mulia, terima kasih. Cukup ya. Baik, dari tergugat terkait formal pengajuan gugatan, apakah ada yang mau disampaikan? Dari tergugat sementara cukup yang mulia. Cukup ya, baik. Jadi untuk pemeriksaan formal tadi tidak ada masalah, namun satu hal nanti yang perlu majelis ingin dengar ya dari para pihak, tapi tidak di sidang hari ini, untuk sidang berikutnya agar disiapkan. Karena ini kan tadi penggugat juga dokumen legal standing masih kurang ya, terkait fakta integritas, kemudian akta asli belum diperlihatkan. Jadi sekalian nanti di sidang berikut, 2 dokumen tadi disiapkan. Oh ya, kemudian surat kuasa khusus penandatangan ya, agar disiapkan juga. Jadi 3 dokumen nanti ya, penggugat disiapkan di sidang berikutnya. Kemudian nanti majelis minta kepada para pihak ya, baik penggugat maupun tergugat ya, untuk pendapatnya terkait objek gugatan ya. Maksudnya begini, ini kan gugatannya diajukan terhadap keputusan keberatan ya. Umumnya kan keputusan keberatan itu kan dibanding, diajukan banding tidak digugat. Nah, terkait hal ini majelis ingin mendengarkan nanti pandangan dari para pihak terkait dasar hukum dan argumentasinya bahwa keputusan keberatan juga merupakan objek dari gugatan. Nanti kita bahas di sidang berikutnya, dan mungkin kalau majelis sudah bisa musyawarah sepakat langsung lanjut ke materi ya. Tapi majelis perlu dengar dulu nih dari para pihak terkait objek gugatannya. Penggugat bisa dipahami? Bisa yang mulia, terima kasih. Baik, nanti tolong penjelasan itu, kemudian surat kuasa khusus menandatangani akta fakta integritas dan akta asli. Sementara tergugat nanti penjelasan terkait objek gugatan ya. Baik yang mulia. Baik, sebelum sidang ditutup dari penggugat ada yang mau ditanyakan? Mohon izin yang mulia, tadi yang mulia meminta surat kuasa khusus. Kalau surat kuasa khusus dibikin sekarang kan artinya sudah melewati tanggal gugatan. Maksud kami, apakah bisa pakai surat pernyataan saja yang mulia, yang menyatakan bahwa surat kuasa yang dimaksud itu adalah sudah termasuk dalam menandatangani yang mulia? Sebentar, majelis musyawarahkan dulu ya, sebentar ya. Terima kasih yang mulia. Baik, begini penggugat, majelis sudah bermusyawarah ya. Jadi terkait surat kuasa khusus untuk menandatangani ya. Jadi memang suratnya
dilengkapi saja oleh pemberi kuasa, ya. Oleh pemberi kuasa disampaikan bahwa surat kuasa khusus yang diberikan itu, yang dilampirkan di dalam surat gugatan, termasuk di dalamnya untuk menandatangani surat gugatan dalam bentuk pernyataan ya dari pemberi kuasa ya. Baik, Yang Mulia, Jadi, terima kasih. Surat kuasa tersebut tetap digunakan, namun diberi tambahan bahwa pernyataan dari pemberi kuasa bahwa itu yang dimaksud di dalam surat tersebut adalah termasuk menandatangani surat gugatan. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Dimeteraikan tentunya ya. Baik, Yang Mulia. Baik, tergugat ada yang mau ditanyakan? Sementara cukup Yang Mulia. Cukup ya. Baik, karena dari para pihak tidak ada lagi yang ditanyakan, majelis juga sudah bermusyawarah. Sidang hari ini akan kita lanjutkan ke sidang berikutnya tanggal 14 Oktober 2024. Masih dilaksanakan secara online ya, atau dalam jaringan ya. Dan ini merupakan panggilan kepada para pihak untuk hadir pada tanggal tersebut. Dan dengan telah berakhirnya pemeriksaan di dalam persidangan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat PT Indonesia Sabar Jaya, maka sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis 10A secara elektronik pada hari ini tanggal 23 September 2024 dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Terima kasih para pihak, silakan meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih.